Halo teman-teman semua, hari ini kami sudah bersama narasumber kami, Kak Wan. Nah, beliau ini adalah seorang penyintas bencana letusan Gunung Lewotobi. Nah, pada hari ini kami akan mewawancarai Kak Wan mengenai pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika bencana letusan Gunung Lewotobi terjadi. Oke Kak Wan, terima kasih banyak karena Kak Wan sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami. Jadi di sini Kak Wan, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu wawancara ini adalah bagian dari psikoedukasi untuk mengedukasi masyarakat NTT atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah supaya masyarakat itu bisa belajar dari pengalaman kakak sebagai penyintas letusan Gunung Lewotobi tentang ketangguhan, harapan dan juga semangat pulih setelah bencana letusan gunung berapi itu. Oke, baik kakak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai tujuan kami mewawancarai kakak. Dan kakak juga tadi sudah menjawab bersedia untuk kami wawancarai. Jadi apakah kakak masih bersedia? Ya, Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama, kakak bisa menceritakan sedikit tentang peristiwa yang kakak alami waktu gunung meletus. Jadi di saat saya di barber, tepatnya jam 10 kalau tidak salah. Jadi saya dengar masyarakat mereka teriak dari luar bilang gunung sementara meletus. Ada juga yang sementara pukul-pukul saya hanya karena posisi panik. Jadi saya keluar, saya lihat ke gunung, ternyata dia punya apinya sementara sembur dan bau. Dan itu orang tua mereka juga sudah mulai panggil kami untuk lari ke tempat yang lebih aman. Berarti cukup menegangkan. Ya. Oke, berikut mungkin bagaimana situasi saat itu? Yang menurut kakak situasinya itu bagaimana saat terjadinya gunung meletus? Situasinya itu memang semuanya panik, ada juga yang lari, ada lansia mereka juga posisi sakit, begitu juga dengan anak-anak mereka juga menangis. Intinya panik. Panik. Oke Kak Wan, sekarang kita beralih ke pengalaman pribadinya Kak Wan. Nah kira-kira nih, dari semua yang terjadi ketika bencana, apa yang paling membekas di hatinya Kak Wan? Kalau menurut saya sih biasa-biasa saja sih, karena saya tidak terlalu rasa takut juga, karena yang kemarin-kemarin mereka lain rasakan tidak sama macam saya rasakan, jadi saya rasa biasa-biasa saja. Oh karena sebelum itu tuh kayak sudah pernah atau sudah sering terjadi letusan gunung. Sudah sering terjadi. Mungkin saya juga tidak tahu posisinya, kan letusan yang sadis itu kan saya posisi di Kupang, jadi yang paling sadisnya bagaimana begitu saya juga tidak tahu. Oh jadi karena mungkin sudah terbiasa. Karena sering terjadi. Oke. Lalu yang berikut, kira-kira ada tidak sih kayak orang atau pihak tertentu yang sangat membantu waktu itu? Ada beberapa warga yang saling mengingatkan kami, terus membantu dalam keluarga juga saling membantu, makanya kami juga bisa bersyukur. Oh iya, waktu itu keluarga terus masyarakat sekitar juga saling mengingatkan satu sama lain. Nah Kak Wan, kira-kira dari bencana tersebut, setelah bencana, apa yang paling Kak Wan rasa kayak ini nih hilang begitu, dan apa yang paling bertahan setelah bencana? Yang kalau menurut saya sih, kalau untuk kehilangan itu seperti gagal panen, suasana di kampung juga tidak seperti macam dulu lagi. Kalau yang masih bertahan sih keluarga kami yang masih berutuh sampai sekarang. Jadi itu saja. Berarti itu yang sangat penting untuk Yang sangat sekarang. penting untuk saya. Keluarga. Oke, baik kakak. Mungkin sekarang saya akan bertanya mengenai proses pemulihannya kakak. Nah yang pertama itu kira-kira setelah bencana selesai itu
bagaimana proses pemulihan yang kakak lakukan bersama keluarga? Baik, jadi awalnya memang kami rasa berat sih, tapi sekarang kami sudah saling bantu dan bisa berdiri sampai sekarang. Oke, baik Kak. Berikutnya itu apa yang membantu kakak untuk bertahan dalam melewati masa sulit tersebut? Yang masih bisa bertahan sih kebersamaan dalam keluarga, doa bersama, dan saling mengingat dan selalu mengingat pesan dari orang tua supaya jangan putus asa, semangat kuliah. Intinya Berarti yang paling penting itu kebersamaan bersama keluarga. kebersamaan dalam keluarga, doa bersama gitu. Nah kakak, berikutnya ini apakah bencana ini itu merubah cara pandang kakak terhadap kehidupan kakak? Ya. Kalau saya sih awal-awalnya saya malas kuliah, macam kuliah juga tidak jelas begitu-begitu saja. Di saat terjadinya letusan gunung itu yang saya sudah mulai sadar keadaan ekonomi kami di sana juga hanya palingan begitu-begitu saja. Jadi dari situ yang saya sadar supaya saya bisa rajin kuliah lagi supaya bisa meringankan orang tua. Kira-kira apa pesan Kak Awan untuk sesama penyintas bencana? Kalau pesan dari saya, jangan putus asa dan selalu semangat. Kira-kira apa harapan Kak Awan untuk masa depan? Harapan saya untuk masa depan, semoga gunung kami tidak meletus lagi dan agar kami bisa menjalani kehidupan kami dengan normal. Amin, kita sama-sama mengaminkan harapan dari Kak Awan. Baik, terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu kakak untuk berbagi pengalaman kakak bersama kami. Semoga harapan-harapan yang sudah kakak sampaikan tadi, mari kita doakan bersama sehingga harapan itu dapat tercapai, sehingga tidak terjadi lagi bencana seperti itu. Dan semoga kakak dan keluarga tetap sehat. Sebelum itu saya ingin mengonfirmasi lagi kepada kakak, apakah kami bisa menayangkan video ini di internet Media sosial. Bisa. Oke, baik, terima kasih. Oke. Tadi salah.